Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuman mahfuzan. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, Allah yang senantiasa mencintai kita. Mudah-mudahan kita pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan sebaliknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita justru menyebabkan kita tidak beribadah kepada Allah. Ini contoh subuh ini hujan. Hujan itu kan nikmat dari Allah. Banyak di antara, bukan kita. Banyak bukan di antara kita. Kalau di antara kita yang hadir nih. Banyak yang bukan di antara kita gara-gara nikmat hujan ini tak sholat subuh berjamaah. Itu pun masih lumayan tidak sholat subuh berjamaah, masih sholat subuh di rumah. Tapi tidak sedikit juga yang tidak sholat subuh berjamaah juga tidak sholat subuh di rumah. Mana ada dengar menggeroh-geroh luar biasa gara-gara nikmat Allah justru berbuat maksiat kepada Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, orang masuk neraka itu bukan karena tidak ada nikmat Allah. Orang masuk neraka itu justru karena nikmat Allah. Karena nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya tidak digunakannya untuk beribadah kepada Allah, itulah yang menyebabkan dia masuk neraka. Kalau seandainya kita misalnya waktu, bukan kita juga karena kita sekarang, misalnya ada orang lahir langsung mati. Lahir kuek-kuek wago mati. Kira-kira mungkin dia mau neraka? Karena nggak akan masuk neraka dia. Yang masuk neraka tuh yang dia koek-koek, kemudian dia menyusahkan maknya di waktu kecil, kemudian menyusahkan gurunya di waktu sekolah, menyusahkan orang tua, menyusahkan pemerintah, menyusahkan orang kampung, merusak, membuat kerusakan. Itu gara-gara nikmat Allah yang dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah. Inilah yang menyebabkan dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman wala tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Memang banyak orang bilang nikmat Allah ini gratis. Nikmat udara gratis, nikmat makan gratis, semua gratis. Bukan, tidak ada gratis. Semua nikmat akan dipertanyakan. Setiap tahun dipertanggungjawabkan. Bagaimana dengan nikmat Allah ini? Apa Allah ini kasih nikmat kita ini tidak ada tujuan? Pasti ada tujuannya. Tujuan Allah memberikan nikmat kepada kita agar
kita bisa beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada pagi ini dipanggil oleh Allah sebagai amdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari pula kita sajikan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh tauladan dalam kehidupan, dalam meraih kejayaan, kemuliaan dan kesejahteraan. Nabi Muhammad ni manusia paling sukses, manusia yang paling kaya, manusia yang paling tampan, manusia yang paling bagus amal ibadahnya, manusia yang paling dekat hubungannya kepada Allah, manusia yang paling dicintai. Tak ada manusia yang lebih dicintai oleh manusia selain Nabi Muhammad SAW. Coba tengok tu peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi itu seluruh dunia memperingatinya. Di kampung ni ada orang yang hari lahirnya diperingati seluruh kampung. Beda begah le tembok dunia dah. Beda begah le satu negeri. Di kampungnya misalnya, mohon maaf ni Pak Kecil ya. Pak Kecil misalnya, ulang tahun Pak Kecil ada yang memperingati tidak tahun. Mana? Nabi Muhammad seluruh dunia. Bahkan di Rusia itu kan negeri yang tidak mengakui Tuhan. Tapi ternyata peringatan Maulid Nabi yang paling hebat adalah di Rusia. Di Inggris sekarang, subhanallah, luar biasa. Kenapa? Manusia yang paling besar jasanya kepada manusia lain. Manusia yang paling hebat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebenarnya yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita. Kenapa hidup kita begini-begini? Karena enggak ikut Nabi. Memang ada orang bilang kita ini sebenarnya ikut Nabi juga. Tapi gimana ya? Nabi itu makan, kita makan. Cuman kita ini beda sama Nabi. Kalau Nabi sikit makan, kalau kita sikit-sikit makan. Itulah bedanya sama kita sama Nabi. Nabi itu sedikit kali marah, paling payah Nabi Muhammad marah. Nya menyobengnya ke penting dah. Kalau marah Nabi Muhammad itu sudah sangat-sangat penting dan genting. Marah Nabi Muhammad. Tapi marah Nabi Muhammad itu jarang sekali, sedikit sekali. Kalau sudah marah mukanya merah. Tidak ada keluar bahasa Inggris. Kalau lagi awak katanya awak lain. Pergi akan dia kalau udah tahunya bila marah merah-merahan, menyobengnya berdarah, nampak wajahnya merah, tidak ada keluar kata-kata. Kalau kita insyaallah marah sedikit, tapi sikit-sikit marah. Nah, marah mana? Marah sama tetangga, marah sama bebek, semua marah. Pokoknya banyak kali marah. Sikit-sikit marah. Lalu pelawak bilang, kalau marah kau sikit-sikit. Sikit-sikit marah. Sikit-sikit makan. Nabi Muhammad sikit tidur. Sikit kali tidurnya. Kita alhamdulillah sikit-sikit tidur. Alam ceramah kita dengar. Ya, subhanallah. Tidak hanya Allah, makanya kita perlu terus-menerus mengenang beliau, mengingat beliau, kemudian mengambil pelajaran-pelajaran dari beliau supaya kita bisa menjadi manusia sukses juga. Karena kata Agim ini, mohon maaf Agim nggak sempat datang, saya sampaikan aja. Kata Agim, manusia yang sukses itu seberapa besar bisa mencontoh Rasulullah. Seberapa besar kita bisa mencontoh Nabi, sebesar itulah kesuksesan kita. Kalau kita banyak ikut Nabi, maka kita akan lebih banyak sukses. Lebih kemungkinan suksesnya akan lebih besar. Tapi kalau kita meninggalkan Rasulullah, meninggalkan perilaku Rasulullah, meninggalkan sunnah Rasulullah, ini menyebabkan kita menjadi begini. Kenapa Pak Indonesia ini negara kaya, kok bisa orangnya miskin? Karena negara kaya, negara kita semua ini Aceh ni kita bilang, semua ada Aceh ni. Di atasnya ada sawit, ada hutan, ada buah-buahan, di bawahnya ada minyak, di bawahnya lagi ada emas, ada perak, ada macam-macam, ada batu bara, tapi kok rakyatnya miskin? Apa salah? Kok bisa begitu? Karena nggak ikut Nabi. Itu aja jawabannya. Nggak ikut Nabi. Kalau ikut Nabi nggak ada begini kita ini.
Kenapa orang berkelahi? Karena nggak ikut Nabi. Kalau ikut Nabi nggak akan berkelahi. Mana Nabi Muhammad juga perang. Perangnya bukan memerangi orang, Nabi Muhammad mempertahankan diri. Bukan, tak pernah Nabi Muhammad menyerang, tapi Nabi Muhammad mempertahankan diri. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, apa masalah kita ikut atau tidaknya kita kepada Rasulullah SAW. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Deki, Bapak Imam, Bapak Imam Syed Masjid Babul Maghfirah, Gampung Payating. Payating itu sesuatu yang ada di Paya. Kuliah S3. Musa Saurun yang kuliah S3. S1 aja payah, S2, S3 lagi. Ini S3 nih, subhanallah nih. Digagas oleh anak muda, dibuat program namanya S3, Safari Subuh Sabtu. Melaga ada singkatan di S3. Ada Safari Subuh Arafah, ada Safari Subuh BBC, ada Safari Malam Ahad nanti malam, itu Dinas Islam buat. Jadi ada yang dibuat oleh dinas, ada yang dibuat oleh teman-teman. Jadi semuanya ini dalam rangka bergerak untuk melaksanakan satu kegiatan dakwah. InsyaAllah kalau banyak dakwah, turun hidayah. Jadi dakwah itu menurunkan hidayah. Kenapa Pak Indomie itu ada di mana-mana? Sajak lampuh lalu lungki nah Indomie. Di Jakarta ada Indomie, di Banda Aceh ada Indomie, di Kampung Payating nah Indomie. Nah, alam pelosok-pelosok nah Indomie. Kenapa ada Indomie di mana-mana? Jawabannya yang pertama karena ada pabrik Indomie. Makanya Indomie itu ada. Yang kedua ada orang yang memasarkan Indomie. Yang dari pabrik ada yang mengecernya sampai ke kampung-kampung, ke kios-kios. Ada. Nah, dakwah itu begitu juga. Ada pabriknya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW. Itu pabriknya hidayah. Allah memberikan hidayah, Nabi Muhammad mendakwahkan, kita mendakwahkan. Nah, kita ini adalah pemasarnya. Maka kalau tidak ada dakwah, nggak akan turun hidayah. Maka perhatikanlah masjid-masjid yang selalu ada dakwah. Masjid memang nasi huruf begah, apa dakwah-dakwah, tapi dakwah-dakwah. Makanya di maulid benar, ada yang kampung, ada yang maulid dan mulut, ada yang maulid aja tak pakai mulut. Tiban Pak maulid ada mulut. Maksudnya ceramah mendong. Demikianlah ceramah maulid pada hari ini untuk makan siang di rumah masing-masing. Hana mulut hanya maulid mendong. Hana mulut. Ada juga yang mulut aja nggak ada maulid. Ubay raya keduri. Katanya, so ceramah mana? Nampak sama. Tapi ceramah ya tu oleh ceramah. Tahek makul. Ceramah lah. Nampu. Jadi mulut mendong penting. Mulut. Yang penting mulut. Maulid tak penting. Kan ada? Jadi nggak suka orang dengan ceramah ni. Tapi ceramah ada pahala maksudnya. Malah lagi bapak-bapak yang jak dengar ceramah nak kira-kira ada abiwo. Maka ada orang bilang enak Ali bapak tu dia ceramah aja. Kita dengar ya. Habis ni kau memangnya kamu khatibnya kan kadang-kadang alhamdulillah sih. Bantu jam sembahyang Jumat kan, kita khatib dikasih air. Paling enggak air putih sudah ada kan. Hana masjid yang hana air putih kamu. Selalu ada. Ini orang bilang Omar nak kali dia ada hari raya, orang hari raya, dia ceramah. Tanya apa? Ada orang, jadi orang menganggap ceramah ni bisnis kan. Ini dakwah. Kalau tidak ada dakwah, enggak turun hidayah.
Nggak akan turun hidayah. Rumah-rumah yang ada dakwah, rumah itu akan turun hidayah. Maka kita tengoklah rumah-rumah orang. Ada rumah orang itu kok anaknya baik-baik, istrinya baik, anaknya baik. Ya Allah, betul-betul lah keluarga sakinah mawaddah warahmah, lintu jigon, inong jigon, anak bi subhanallah hafal Quran, yak masjid sabi. Kenapa begitu? Ada keluarga itu kan di kampung ni ada. Ya, rumahnya tu baik semua orangnya. Bak melintai-melintai pikir. Nah lagi yang urus. Ha? Ini contohnya yang di penjara tu. Abu keluarga di penjara. Bandung kan. Salah satu melintainya adalah ustaz kita, Dr. Sofian. Sofian Pahmi Sofian. Yang keluarga awak. Yang enggak Bandung. Hana yang belum sama. Enggak Bandung. Yang bapaknya enggak, ibunya enggak, melintai enggak, anak enggak. Cucuk God ikut MDK cucuk aja Bandung. Kok bisa Pak? Kok bisa begitu ada keluarga kok baik kali semuanya baik. Rupanya ada dakwah. Di rumah itu ada dakwah. Tapi bukan dakwah kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak duduk semua dengar ceramah ayah. Karena ya dakwah itu kan luas sekali dakwah. Bila ada duduk di kedai kopi itu kita sambil pergi sambil aja. Assalamualaikum, salam. Ya. Ho, jin, kan biasa ya. Tentu namamu. Apa susahnya kan? Ya, yuk. Alah lagi roh mentok malin, kau malin, jangan bayang le. Ada orang yang kan badan. Apa deh? Enggak ada, tek aja sih. Ya Hana permen. Pokoknya nama cewek kadang-kadang betul. Bila kuatnya jadi kepala dinas tamu mang. Urung sampai kirim ke nun. Cok foto, cok penyan video dihaklah Banda Aceh maksiat merajalela. Mampu masalah namanya ban kalon maksiatnya. Assalamualaikum, maaf anjir lagi nya dosa anjir. Nya foto kirim maksiat Banda Aceh. Nya sabar lagi rumah tutup. Rumah tutup tak telefon pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran, rumah kami tutup. Ada BO tutup kan. Apa salah itu UI ya, padam je ya. Baru telefon atau hajat dia baru telefon kan. Yang pentingnya tugas pemadam kebakaran. Yohan ajak kakak, bah tutup habis Bandung. Yang salah dah fikiran lain. Ni siram ni. Apa hanya baru teleponnya kan. Semuanya salah pemerintah. Celokan nyawa banjir nyawa banjir. Bandung urung akan salahkan pemerintah. Pemerintah ni apa kerjanya? Tengok ni kami banjir. Kenapa salah setiap 2 minggu? Tak keroyok, tak boleh. Ni punya ujian lagi tak boleh. Di Bali ya. Nyawa bapak najak di Bali. Di Bali itu setiap urus Sabtu masalah dia. Setiap urus Sabtunya awaknya gotong royong membersihkan solokan. Makanya Bali itu bersih di mana-mana bersih. Kenapa? Masyarakatnya memiliki kesadaran yang sangat tinggi. Nah kita nyonya musim hujannya penyakit luar biasa. Ini Banda Aceh sedang influenza, menghadapi penyakit influenza. Banyak masalah kita ini. Nah sidang jamaah Allah intinya adalah ketika kita mau berdakwah insyaallah turun hidayah. Sidang jamaah yang Allah tadi saya membacakan firman Allah. Baik penasaran tu ayatnya apa tujuannya? Tadi saya bacakan firman Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini Allah ni menyindir kita, menyentil kita. Qul in kuntum tuhibbunallah, ya Muhammad katakan kepada mereka, kepada kita semua ni. Qul in kuntum tuhibbunallah, ya Muhammad katakan kepada mereka kalau mereka itu mencintai Allah.
Kalau saya ni mencintai Allah, kalau bapak-bapak mencintai Allah, maka Allah katakan fattabi'uni, ikutilah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka kalau mereka itu mengikuti engkau ya Muhammad, maka aku akan mencintai mereka dan mereka akan aku berikan keampunan. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, apa maksud ayat ini? Rupanya hidup kita ini banyak masalah. Hidup kita ini banyak masalah. Betul Pak? Kira-kira hidup ini banyak masalah? Nampak dari wajahnya memang wajah-wajah bermasalah. Kita ini banyak masalah. Masalah di rumah, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah politik. Banyak kali masalah. Makanya jangan coba-coba cari-cari masalah. Masalah kita udah banyak. Apa kita cari? Banyak kali masalah kita. Masalah anak, ya Allah. Saya ke sekolah pagi nyaur Jumat, kamu khawatir dalam dinasti Islam, sampai jabat sekolah. Mengeluh guru-guru. Apa kata guru-guru? Pak Ustaz, kami pusing sekarang. Apa pusing? Anak-anak Pak Ustaz. Kenapa anak-anak? Anak-anak kalau sekolah ngantuk. Dengar anak mimah sekolah. Rata-rata SMP, SMA, anak minyak punya sekolah dengar. Ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena enggak tidur malam. Kenapa tidak tidur malam? Karena main HP. Boleh Pak? Hancur anak minaknya ya gara-gara HP. Guru enggak tanggung lagi sekarang. Guru-guru dipukul sekarang. Kalau dulu murid takut sama guru, segan ya. Gino kan, asal gure-gure ke dempoh namik, bergahayu namanya napeng 10 juta. Hana, miohana nabi apa lo? Sebab kalau pukul saya lapor ke polisi, bapak ditangkap, bapak harus bayar denda 10 juta. Ada Pak 10 juta? Nih. Berani anak sekarang. Makan sekarang anak ini harus apa-apa leh no. Guru-guru sekarang mengajar aja, enggak mendidik. Saya heran juga sekarang banyak sekolah tapi anak kenapa luar biasa, subhanallah. Bapak Ibu sekalian, masya-Allah. Guru-guru mengeluh di sekolah. Anak-anak kenapa begini? Ino apa anak lagi zaman yo anak yo le namino. Ngemak anak yo le ngayah anak yo. Nyo zaman dia ngayah. Dengan lembut kita get ayah get ketika kemudian membersihkan rumahnya, tanya anak min Gino na bakalan membersihkan rumah, membantu orang tua hanale anak min sibuk. Maka kalau tidak kita selamatkan, hancurlah anak kita. Nah, salah siapa? Atau kita salah siapa? Semuanya salah. Salah orang tua, salah ini, salah itu, salah. Banyak masalah. Masalah ekonomi, masalah ini, banyak kali masalah. Jadi masalah ini apa? Gimana? Ini masalah. Akar masalahnya apa? Kenapa banyak kali masalah? Ada akar masalah. Ya Pak, saya tanya waktu ikut perajab zaman nah akar masalah, pohon masalah, cabang masalah. Jadi cara menyelesaikannya ambil akar masalah. Apa akar masalah? Sehingga negeri ini menjadi begini, sehingga kampung menjadi begini. Kenapa banyak kali masalah? Jawabannya satu aja. Karena kita tidak mencintai Allah, Allah pun tidak mencintai kita. Kalau kita periksa hati kita, benarkah kita mencintai Allah? Kita periksa masing-masing. Lu periksa hati lu, Bapak sedang jamaah periksa masing-masing. Coba periksa hati kita ni, adakah cinta kita kepada Allah? Kalau ada cinta kepada Allah, apa tandanya bahwa kita cinta kepada Allah? Tapi Bapak hari ini kita ni sudah termasuklah sedikit membuktikan kita cinta kepada Allah. Meskipun hujan kita datang memenuhi panggilan Allah. Memang panggilan ini memang muazin. Betulan hari ini muazin kita enak kali suaranya ya, merdu karena qori.
Walaupun enggak qori pun itu sebenarnya bukan panggilan muadzin, itu panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Mari tegakkan salat. Enggak cukup itu, ditambah lagi. Hayya 'alal falah. Mari meraih kesuksesan, keberuntungan. Urung solatnya, urung beruntung, urung luar biasa. Sidang jamaah rahmati Allah, itu sebenarnya bukan panggilan manusia, itu panggilannya Allah. Memang panggilan Allah ini ada 3. Yang pertama panggilan solat. Ini mau datang boleh, nggak datang nggak apa-apa. Pak kecil pun nak marah. Kahana katanya ya tidak rumah-rumah. Kenapa? Menyo di itu mereka mendata siapa di kampung ini yang ke masjidnya 5 waktu, siapa yang 2 waktu, siapa yang nggak pernah 1 waktu pun. Nah, siapa orang miskin, siapa mana anak yatim, ada semua. Makanya di masjid itu cocok program adik-adik ini. Maka di masjid itu ada program memberi beras gratis. Beras gratis beda dengan yang katanya beras gratis itu beras dolo. Kalau mereka tuh beras yang terbaik. Bukan ya mak masjid, minta rumah. Minta rumah. Jadi beras itu dikemas, diantarkan ke rumah. Kemudian kalau hilang selop di Joko Karyan, hilang selop, tinggal pegah mentah dengan BKM. Assalamualaikum, salam, Pak BKM, apa? Lo nggak ada selop no? Apa selop beran? Karpil. Aja. Cok di kedai ya. Besok ambil ini memo dari masjid, ambil karpil. Menyo selop Jepang kan tau. Nasi yang gak ada selop Jepang begah karpil. Pokoknya gantung selop. Honda gak ada. Jadi pada suatu hari waktu kamu ajak kenan, jadi apakah masjid ini ada bantuan dari pemerintah? Belum tanya. Isu oleh Ustaz Alhamdulillah pemerintah belum memberikan bantuan kepada kita, dan kita tidak juga menerima bantuan dari pemerintah. Tapi yang sering pemerintah kita bantu. Kibat pemerintah bantu masjid, bantu pemerintah. Kayak mana? Begini, Pak Bupati bilang sama saya, ini sawah kekeringan, perlu mesin air. Maka karena perlu mesin menyodi pokok dalam anggaran pemerintah kan, tahun ini kita buat anggarannya, tahun depan baru realisasi. Benar kan? Tahun ini kita buat programnya, tahun depan baru itu pun sidang DPR panjang urutannya. Menyopreh sidang DPR tuh gagal panen. Jadi gimana cara? Perlu mesin air Ustaz. Berapa perlu? 10. Oke, masjid bantu 10. Masjid bantu mesin air 10. Subhanallah. Terus kalau musafir Pak, 3 hari kita tanggung di masjid. Nah hotel di masjidnya jatuh notnya. Nah masjid menanggung 3 hari sesuai dengan masa safar. 3 hari tanggung masjid. Ada hotel yang bayar, ada yang gratis. Menyohanapeng gratis, menyohanapeng bayar sesuka hati. Kalau sakit berobat. Ya, hanya habis cenderung subuh, nah dokter sampai periksa kolesterol, asam urat begini. Makanya masjidnya luar biasa makmur. Subhanallah, luar biasa. Itu di Joko Karyan. Ada cari gede, hidup loh. Nampu Pak Ustaz, tameng kamu buat masjid ubud lagi. Mau nyokat tanya menasah mentong anak lagi raya loh. Bukan baik kalon raya je. Tak mau lejak betul kalon benda baik agama sakit hati. Dan kalon waktu dipresentasikan baru luar biasa. Program masjid luar biasa. Nah, ini bagaimana masjid bisa menjadi maju seperti itu, ini luar biasa. Nah, maka kita pun masjid-masjid kita seharusnya juga sudah mulai demikian. Dan mendata orang miskin yang enggak masuk ke masjid didata. Didata Pak, yang hana tak mau masjid. Tanya kampungnya, so Pak kira-kira yang hana hantam jak masjid. Punya di Berawe, naik pun acara lagi. Setiap malam Selasa kunjungan kepada apa namanya? Anjong sana, Anjang sono bahasa Jawa ni. Dia tanya apa silaturahmi. Pokoknya malam Selasa di Berawe
Macam Ustaz Mahmudi. Yang urung-urung yang najak mak masjid, ijak rumah. Meh saka, ngon saka, ngon kopi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abu kata Allah. Kiban pak apa mas? Hana kamu kala dalam dulunya hana lemah ron mak masjid tu sakit. Naknya menyuhana jalan masjid, insyaallah bulan ke jalan ke mana? Ya kalau London pun kata dia ubat sehingga jamaah berawal itu luar biasa. Dia ubat gimana jalan rumah dia masalah haji kenapa tidak ke masjid. Nah data harus ada data, punya data habis nah tidak betul Allah. Nah kembali ke masalahnya, masalah kita apa? Banyak kali tadi masalah kita apa? Masalah kita adalah apakah kita ini mencintai Allah ataupun apakah Allah mencintai kita. Kalau kita mencintai selain Allah, layakkah kita mencintai sesuatu selain Allah? Atau layakkah kita mendapatkan cintanya Allah kalau kita tidak cinta kepada Allah? Apakah saya cinta kepada Allah? I love you. Ya Allah, aku cinta padamu ya Allah. Tapi dia mencintai yang lain, itu namanya selingkuh. Ya, tak pegah cinta kepada Allah, tapi cinta kita kepada yang lain. Rasulullah pernah berkata, Muaz itu sangat pencemburu. Rupanya sahabat Nabi namanya Muaz itu sangat pencemburu. Cemburu dah. Inong ni beta Muaz no. Ini lebih cemburu daripada Muaz. Dan ketahuilah, kata Rasulullah, Allah lebih cemburu daripada aku. Allah pencemburu. Ialah sidang jamaah Allah. Allah memberikan segala-galanya. Hujan Allah turunkan, tanaman Allah tumbuhkan, makanan Allah berikan, kesehatan Allah berikan, agama Allah turunkan. Tapi kita bersyukurnya kepada siapa? Ingatnya kepada siapa? Marah Allah. Allah sangat pencemburu. Maka kita harus betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan ya Muhammad, kalau memang mereka itu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Sebelumnya sidang jamaah rahmati Allah. Kenapa kita mencintai Allah? Atau lebih tepatnya kita buat soal dulu. Mengapa kita mencintai sesuatu? Kita mencintai sesuatu itu karena kita berharap ada kebaikan dari sesuatu itu. Tanya cinta dengan jam tangan. Kenapa? Karena kita berharap jam tangan itu tidak saja menunjukkan waktu, tapi juga dia menjadi perhiasan, membuat kita menjadi lebih bagus, kacamata menancip. Mengapa kita mencintai sesuatu? Karena kita berharap kebaikan dari sesuatu itu. Kenapa kita sayang sama istri kita? Karena kita berharap kebaikan dari dia. Dia masak untuk kita, dia teman kita bicara, maka kita pun sayang kepada istri kita. Kenapa kita sayang kepada anak kita? Karena kita berharap kebaikan dari anak kita itu, yang menyenangkan hati kita, tempat kita berbangga, kemudian dia nanti akan menolong kita di waktu tua, akan menolong kita waktu nanti masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Kan itu harapan kita. Kenapa kita perlu punya anak? Lalu sidang jamaah yang dirahmati Allah, harapan-harapan itu sebenarnya ada di mana? Siapa sebenarnya yang paling bisa memenuhkan harapan kita? Sebenarnya yang paling bisa memenuhkan harapan kita, semua harapan kita adalah Allah. Lalu kenapa kita salah memberikan cinta? Seharusnya kita mencintai Allah, tapi kita mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah masalah hidup kita. Kenapa hidup kita begini? Karena kita tidak mencintai Allah, mungkin Allah pun tak mencintai kita. Bagaimana mungkin Allah mencintai kita, kita tidak mencintai Allah? Sementara Allah tahu apa yang ada dalam hati kita dan apa yang kita nyatakan. Bagaimana mungkin kita mendapatkan cintanya Allah Ta'ala, sementara kita memberikan cinta kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama katakan, mengapa orang tidak bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala? Betapa Allah
memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih, maha penyayang. Apa yang tidak dikasihi oleh Allah, apa yang tidak disayang oleh Allah. Tetapi mengapa ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berat hati untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata ulama, kenapa orang tidak mencintai Allah? Karena tidak punya ilmu yang cukup tentang Allah. Karena dalam satu ungkapan Syekh beliau mengatakan Az-Zawzi, beliau mengatakan mengenal Allah itu mendatangkan kecintaan kepada Allah. Maka kalau kita kenal Allah, maka kecintaan kita kepada Allah akan tumbuh. Tetapi mengapa tidak cinta kepada Allah? Karena kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang mati Allah, maka oleh sebab itu maka hendaklah kita sekarang berusaha bagaimana kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya ada dalam ayat tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikutilah akunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus mengikuti Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad manusia yang paling dicintai oleh Allah dan manusia yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Kenapa kita harus mengikuti Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling mencintai Allah dan dialah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat cinta kepada Allah, Allah pun sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita ikut Nabi Muhammad dalam sekeharian kita, apapun dalam kehidupan kita. Kita peringati maulidnya tinggal beberapa hari lagi ini, ya? Maka kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau mencintai Allah. Kalau kita ikut Nabi Muhammad, kita pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah, maka Allah akan memberikan keampunan kepadamu. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, Allahumma rzuqna hubbaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami bisa mencintaimu, ya Allah. Banyak nikmatnya bisa mencintai Allah. Ada rasa rindu, ada rasa bahagia. Jadi Allahumma rzuqna hubbaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kecintaan kepadamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai apa saja yang mencintaimu, ya Allah. Ini macam kita hari ini bersama dengan orang-orang yang mencintai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami cinta, ya Allah, sebagaimana orang-orang yang mencintaimu, ya Allah. Wahubaman, dan apa saja yukaribuni, kecintaan, kita mendatangkan kecintaan padamu. Ya Allah, ada orang-orang soleh, temankan kami, ya Allah. Buat kami majelis yang mulia seperti safari subuh Sabtu ini, safari subuh besok. Semua itu adalah orang-orang yang mencintaimu, ya Allah. Dan segala sesuatu asbab yang bisa mendatangkan kecintaan kami kepadamu, ya Allah. Waj'al hubbaka, dan ya Allah jadikanlah cinta kami ini, ya Allah, ahabba ilayya minal ma'i wal barad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah cinta kami kepadamu, ya Allah, lebih kami cintai daripada embun, hujan dan embun, air dingin, ya. Di Arabnya air dinginnya sangat mahal, ya. Maka jadikanlah kecinta kami kepadamu melebihi semuanya, ya Allah. Sidang jamaah Allah, kalau ini kita dapatkan cintanya Allah, saya yakin tidak ada masalah dalam hidup ini. Maka hidup ini sebenarnya tergantung bagaimana kita mencintai Allah dan bagaimana kita bisa mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa membuat hati kita istiqomah dalam iman dan Islam, dan mudah-mudahan kita bisa memandang Allah dalam solat kita, dalam hati kita, agar kita senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala pun mencintai kita. Agaknya udah agak panjang dan matahari sudah terbit. Mudah-mudahan kita semua dapat melihat nikmat-nikmat Allah ini semakin mendatangkan kecintaan kita kepada Allah. Harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau harapan kita hanya kepada Allah, mengata adiknya, ana masalah. Gasik misalnya ana peng kan. Ana punya kan Allah biri ana sakit pun dia merasa nikmat. Kenapa? Karena dia merasa tak mungkin Allah menyakiti saya. Pasti ada tujuannya. Nyo sakitnya pasti ada tujuannya. Nyo gasennya pasti ada tujuannya. Nyo semuanya kita kembalikan kepada
Allah Subhanahu wa taala seraya terus berusaha untuk melakukan yang terbaik dan kemudian ikhlaskan apa yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Mari kita gunakan diri kita, pikiran kita, hati kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.